Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah billadzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat Al-Mukarramah, berjumpa lagi dalam sesi ketiga dari bincang-bincang Ramadan Al-Mukarramah, gitu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan saum Ramadan, dan di situ sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas oleh Ustaz Indra. Dan dari bahasan kemarin, Ustaz Indra menyampaikan atau berpesan kepada kita bahwa untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, selain saum juga harus diiringi oleh ibadah-ibadah yang lain, gitu ya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, gitu. Dan Ramadan ini juga adalah sebagai bulannya Al-Quran, ya Ustaz, ya. Betul. Jadi oleh karena itu kita perlu membahas lebih lanjut terkait dengan Al-Quran, gitu ya. Dan Al-Quran ini kita semua sudah tahu begitu banyak keistimewaannya. Ini juga salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, gitu. Dan kita akan belajar tentang hal itu pada kesempatan kali ini, gitu. Sebagai pengantarnya, kita langsung saja kita tanyakan kepada guru kita semua, insyaallah ya, tentang ini titipan dari tim kreatif kita dari Pak Suhada. Kalau bincang-bincang Ramadan ini selalu diawali dengan sejarah. Masya Allah. Dan saya juga suka sejarah sebetulnya ya. Jadi kita juga akan membahas sejarahnya dulu, gitu. Al-Quran ini diturunkan seperti apa. Dan pastinya nggak akan cukup dalam waktu hanya beberapa menit saja. Tapi mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa mendapatkan penjelasan yang menarik, gitu ya, yang bisa kita pelajari dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Indra. Ustaz, mangga, jadi sejarah turunnya Al-Quran ini seperti apa sih, Ustaz? Gitu. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulullah. Sejarah Al-Quran. Ya. Kalau sejarah biasanya urutannya kaitan dengan waktu. Waktu sendiri salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bicara tentang Al-Quran, ya, tentu yang kita fahami adalah Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala, al-mu'jiz, yaitu mukjizat, al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kitab-kitab sebelumnya kepada nabi-nabi sebelumnya juga. Ini menjadi mukjizat yang luar biasa, mukjizat terakhir. Nah, terkait dengan sejarahnya, tadi ini adalah kalamullah. Jadi sejarahnya pasti berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tahap turunnya Al-Quran. Jadi ada sejarah turun nih, ini sejarah turunnya. Sebelum nanti sejarah sampai kemudian dikodifikasi dan sebagainya ada lagi. Saya ingin berbicara tentang sejarah turunnya kalau nyambung dengan momentum kita di bulan Ramadan. Quran itu ada 3 tahap turunnya. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Itu tahap pertama. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Tahap kedua diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu tahap kedua. Tahap ketiga itu dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW ayat per ayat. Dan tidak berurutan, itu seperti puzzle, tapi ketika sudah lengkap itu sempurna, seperti itu. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus lengkap, full, dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap. Dan itulah yang momentum itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama. Turun Al-Quran yang pertama. Sebenarnya itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Namun kemudian tahap kedua yang pertama, tahap ketiga yang pertama pun terjadi di bulan Ramadan.
Dan para ulama menyebut juga itu sebagai Lailatul Qadar juga karena waktunya bersamaan dengan Yaumul Taqal Jam'an kalau dalam ayat lain, hari bertemunya dua pasukan itu perang Badar, tanggalnya sama. Dan itu para ulama itu yang berpendapat 17 Ramadan. Tapi itu pertamanya. Cuma yang pasti yang dimaksud dalam Al-Qadar menurunkan Al-Qur'an itu secara lengkap ke langit dunia. Dalam pembahasan berikutnya memang akhirnya Lailatul Qadarnya para ulama jumhur berpendapat terjadi setiap bulan Ramadan meskipun Al-Qur'an sudah tidak diturunkan lagi secara sekaligus, tapi Lailatul Qadarnya itu tetap terjadi setiap bulan Ramadan. Nah, itu sejarah dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia, kemudian turun dari mulai surah dari Al-Alaq ya 1 sampai 5 sampai ayat-ayat terakhir termasuk Al-Maidah dan sebagainya. Ada beberapa versi terkait dengan ayat terakhir diturunkan. Yang pasti turun kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap, tidak sekaligus sesuai dengan momentumnya. Padahal sebenarnya Allah sudah berfirman sebelumnya. Ini dahsyatnya begitu. Allah tahu misalkan ada seorang wanita yang akan mengadu kepadanya, Allah sudah berfirman sehingga ketika dia mengadu turunnya itu dari langit dunia itu. Allah sudah lengkap terlebih dahulu, firman-Nya sudah lengkap sebagai sebuah kitab, sebagai sebuah kitab. Ini dari kisah sejarah turunnya pun sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Nah, itu sejarah turunnya. Yang pasti tadi nyambung dalam konteks sekarang itu di ayat berikutnya di 185 kalau nggak salah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, baik yang secara lengkapnya ataupun yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, di Gua Hira. Sehingga bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah itu sejarahnya ya. Baru kemudian pada awalnya Rasulullah memerintahkan para sahabat kalau Al-Quran itu supaya ditulis bagi yang bisa menulis. Baru di zaman Khulafaur Rasyidin dikodifikasikan, di zaman Abu Bakar itu sudah menjadi satu mushaf sebenarnya. Di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman itu diperbanyak lagi, diperbanyak. Jadi ada yang dibakar itu karena yang nggak lengkap, karena khawatir nanti menganggap Al-Quran itu justru yang nggak lengkap itu. Padahal yang lengkap itu sudah di zaman Abu Bakar. Nah yang nggak lengkap dibakar, yang lengkap itu diduplikasi, diperbanyak, begitu. Duplikasi diperbanyak. Baru dalam tahap perkembangannya ada syakal segala macam sampailah seperti yang kita lihat sekarang. Dan tidak ada perubahan satu huruf pun, satu kata pun tidak ada perubahan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Ini salah satu mukjizat yang dahsyat. Sampai nanti. Ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran itu yang bisa dihafalkan dengan mudah oleh berbagai macam usia ya, dari mulai anak yang masih kecil gitu ya, yang masih balita gitu ya, sampai yang baru menghafal Al-Quran di usia yang sama senja, kakek gitu ya. Dan itu juga bisa hafal juga. Itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan tadi sejarahnya sudah diceritakan oleh Ustaz Indra. Ternyata ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Bahkan sebelumnya sudah utuh ya dari Allah itu berfirman gitu ya dalam Al-Quran gitu ya, sudah lengkap gitu ya, dari Allah ke Lauhul Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, langit dunia sama dunia. Nah dari situ, dari langit dunia ke Rasulullah secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadinya gitu. Padahal itu sudah diskenariokan juga oleh Allah gitu ya sebelumnya dan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ya itu yang berkaitan dengan sejarahnya ya. Gitu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi
membahas lebih lanjut ya tentang sejarah diturunkannya Al-Quran ini menarik sekali. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Yang kedua itu adalah sebagai umat Muslim, nih, sikap apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Kira-kira seperti itu. Pertama, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Sebagaimana tadi disampaikan, Quran itu adalah kalam Allah. Karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sama sekali. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata per katanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena dari Allah yang Maha Mulia, maka Quran itu Al-Karim mulia. Dan yang dahsyatnya Quran itu apapun, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dalam konteks kebaikan, maka dia menjadi mulia, bahkan termulia. Contoh, pertama dia adalah kalam dari Allah, maka dia menjadi kata-kata yang termulia. Dibawa oleh malaikat Jibril. Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia di antara para malaikat yang lain. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi asyrafil anbiya wal mursalin, Nabi Rasul yang paling mulia. Al-Quran ini turun pertama kali di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, paling mulia. Dan kemuliaannya itu, orang yang menghafal Quran misal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah itu memiliki ahli namanya keluarga, dianggap keluarga oleh Allah di bumi. Siapa kata para sahabat? Ahlul Quran. Itu kan manusia-manusia yang termulia, ahlul Quran itu. Quran itu ketika bersentuhan dengan kita baca, lisannya itu menjadi lisan termulia. Ketika diperdengarkan, nyampe ke telinga kita menjadi telinga yang sangat mulia begitu. Ketika otak kita memikirkan hikmahnya, otak kita menjadi otak yang mulia. Tidaklah Al-Quran ini bersentuhan dengan apapun atau siapapun, kecuali itu menjadikan yang disentuh atau bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi yang termulia. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pertama, yatlu, tentunya membaca Al-Quran. Termasuk mendengarkan Al-Quran. Ketika membaca, saat itu kita mendengarkan. Maka kemuliaan itu nyampe ke telinga kita. Kita pikirkan juga maknanya. Kita hafalkan. Dan kalau kita hafalkan, kemudian kita amalkan, maka seluruh tubuh kita ini diterangi dengan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Jadi ketika kita membaca, cahaya Al-Quran itu kemuliaannya itu di mulut kita. Ketika kita mendengar apa yang kita baca atau orang lain yang baca kita dengar, cahaya Al-Quran itu memenuhi telinga kita. Ketika Al-Quran kita pikirkan, cahaya Al-Quran menerangi akal kita dan qalbu kita. Ketika Al-Quran kita amalkan, maka cahaya Al-Quran itu memenuhi seluruh jasad kita. Masya Allah. Itu luar biasa. Karena itu kita membacanya, mendengarkannya, mempelajarinya, menghafalnya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Ketika kita misalkan, masya Allah, misalkan jamaah Al-Mukarramah CCV, warga Cilengkrang CCTV ini interaksi dengan Qurannya luar biasa. Insya Allah komplek ini menjadi komplek yang termulia. Cahaya Al-Quran pun akan menerangi komplek kita ini, insya Allah. Jadi kalau memang kemuliaan ini adalah tujuan kita di hidup dunia, ya sebetulnya sudah ada caranya ya, betul. Sudah ada toolsnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran, gitu ya kita. Dan ini Rasulullah sendiri menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u biha akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini dan menjatuhkannya juga dengan Al-Quran. Maksudnya begini, kalau orang-orang di kaum itu mempelajari, mendekat kepada Al-Quran, Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat.
Tapi kalau menjauh dari Al-Quran, Allah hinakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi Quran ini bisa berdampak mengangkat derajat satu kaum, satu bangsa, satu kompleks, satu kota, tergantung interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin naik derajat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, Al-Quran solusinya. Ya, alhamdulillah. Nah, ya. Jadi sampai jadi bingung ya. Sampai tercengang dulu sebentar barusan menyimak penjelasan dari Pak Indra tentang keistimewaan Al-Quran gitu ya. Dan itu sebetulnya sebagai hikmah juga dari Al-Quran itu kepada kita. Nah, gitu ya. Seperti itu. Sekarang pertanyaan tentang hikmah nih. Nah, Mesti ada nggak kira-kira hikmah lain dari Al-Quran, dari turunkannya Al-Quran ini khususnya di bulan suci Ramadan. Itu selain yang tadi disebutkan, Al-Quran ini jadi tools kita untuk mencapai kemuliaan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu sendiri sebagai media untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita direct langsung, baca aja Al-Quran. Itu Allah sendiri yang langsung berbicara kepada kita. Artinya Al-Quran ini menjadikan kita terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita interaksinya dengan Al-Quran sudah optimal, itu juga menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan juga di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat disebutkan dalam salah satu hadis, bacalah dan naiklah. Jadi kalau orang masuk surga, itu diperintahkan membaca Al-Quran. Jadi semakin banyak hafalannya, bacaan Qurannya, semakin tinggi level surganya. Kebayang gak kalau kita hafalannya cuma trikul begitu? Iya. Ya, tentu saya surga yang bawah pun nikmatnya sudah luar biasa. Tapi kan sayang kalau begitu. Iya. Kalau kita berinteraksi lebih banyak lagi dengan Al-Quran, semakin banyak. Jadi orang itu berhenti di hafalan terakhirnya. Jadi kalau kita hafal misalkan Al-Fatihah naik, per ayatnya itu naik. Per ayat naik gitu. Kemudian An-Nas naik, Al-Falaq naik, Al-Ikhlas naik. Kalau cuma itu saja selesai di situ. Tapi kalau semakin banyak, semakin tinggi begitu derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat ya. Selain nanti antara dunia dan akhirat dan surga neraka, itu di alam mahsyar. Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah akan memberikan syafaat. Jadi Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Dua sebenarnya di antara amal itu yang disebutkan yang kaitan dengan Ramadan ya, saum dan Quran. Kata Rasulullah, saum itu akan memberikan syafaat. Dia akan minta izin kepada Allah dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan minta izin, ya Allah, karena aku maka orang ini menahan dirinya dari lapar dahaga. Maka Allah pun mengizinkan kepada saum untuk memberikan syafaat. Jadi selain manusia ada amal yang memberi syafaat. Yang kedua Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahibul Quran yang biasa membaca Al-Quran. Nah, jadi di bulan Ramadan ini dengan kalau kita saum sambil baca Quran, wah, itu peluang dapat syafaat dari dua-duanya semakin besar. Selain tentu saja kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak yang memberikan syafaat kepada kita, semakin terjaminlah kita. Ada banyak jaminan gitu, dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh saum kita, dijamin oleh Al-Quran kita. Itu insya Allah kita semakin tenang di sana. Makanya di bulan Ramadan ini detik demi detiknya sangat berharga, kita optimalkan betul, apalagi dengan Al-Quran. Ya sayang banget, mungkin nggak berlebihan kalau ada yang mengatakan terlalu kalau di bulan Ramadan tidak khatam minimal sekali aja begitu.
Itu kata Bang Haji Roma Irama terlalu gitu. Iya. Sudah sejauh mana nih salah al-mukarramah ininya apa tilawahnya ya saja masih sedikit soalnya terlalu ya alhamdulillah makasih Ustaz atas penjelasannya dan ini alhamdulillah tepat berarti ya Pak Suhada untuk menentukan topik yang akan kita bahas di bincang-bincang Ramadan. Ternyata yang sebelumnya kita bahas tentang syaum, sekarang kita bahas tentang Al-Quran. Dan kedua itu kalau kita amalkan gitu ya, itu ternyata bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti ya di pada mahsyar ya Ustaz. Gitu. Dan tadi juga ada insight yang sangat menarik adalah ternyata sejauh mana tingkatan surga kita nanti kelak gitu ya kelak itu juga ternyata ditentukan oleh sejauh mana hafalan kita tentang Al-Quran gitu ya hafalan Al-Quran kita gitu ya dan ini juga tentunya jadi motivasi kita untuk lebih memperbanyak lagi hafalan, memperbaiki bacaan Al-Quran gitu ya karena bahkan sebelum hafalan pun kan bacaannya harus betul dulu kita baca, kita pahami, kita hafalkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, bincang-bincang ini jadi menambah motivasi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran dan menambah hafalannya gitu. Terakhir Ustaz, kira-kira apa yang ingin Ustaz Indra ajak kepada kita semua terkait dengan Al-Quran ini gitu ya. Saya ingin mengajak dan mudah-mudahan ini rencananya jadi program DKM Al-Mukarramah juga. Nanti tanggal 17 Ramadan kita ada agenda Nuzulul Quran atau lebih tepatnya nama programnya mungkin Al-Yauma Al-Quran, sehari bersama Al-Quran. Kita satu kompleks kita adakan program. Ada sebelumnya adalah ada program khataman Al-Quran. Nanti kita bagi-bagi per keluarga gitu. Siapa yang sanggup 1 juz dari 2 juz. Tapi yang pastikan di komplek ini pada hari tersebut dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al-Quran dibaca. Satu komplek. Mungkin setiap kita ada bagiannya masing-masing. Kalau digabungkan itu khatam. Jadi kita khatam Quran bergiliran meskipun mungkin waktu membacanya bersamaan nggak apa-apa. Gitu. Yang pasti satu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dikhatamkan. Kemudian yang kedua kita juga rencananya ada kajian online-nya. Kajian online khusus kita tatap muka muwajahah. Kalau mungkin selama ini karena banyak sering stay at home jarang bertemu, nah kita ketemu secara online kita ada kajian bersama plus juga kita rencanakan untuk iftar jama'i buka bersama. Nanti menunya kita usahakan sama tapi makannya di rumah masing-masing. Tapi agendanya kita barengan. Kita barengan gitu. Menunya sama, di waktu yang sama juga tentunya bukanya harus setelah maghrib. Iya. Betul. Oh, jadi sekaligus pengumuman ya buat sahabat-sahabat Al-Mukarramah semua. Ini kita bahas tentang Al-Quran dan nanti kita insya Allah akan beberapa hari ke depan akan menghadapi atau akan ketemu dengan momen Nuzulul Quran ya, hari diturunkannya Al-Quran ya, itu yang tadi dijelaskan juga misalnya. Nah dalam rangka menyambut itu gitu ya, kita nanti juga ada program tadi yang dijelaskan, yaitu sehari bersama Al-Quran dari mulai kita akan khataman bersama-sama Ustaz ya. Yang kedua tadi akan ada kajian online dan yang ketiga ya akan iftar jama'i, akan buka bersama tetapi online juga. Kita sekarang lagi musimnya online soalnya ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut secara teknisnya ya oleh TKM gitu ya. Nanti oleh Pak Indra juga akan dijelaskan lagi insya Allah teknisnya begitu. Tapi di sesi ini Ustaz Indra tadi ngajakin kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran supaya kita bisa mencapai kemuliaan insya Allah melalui Al-Quran. Begitu ya Ustaz ya. Jazakallah khair atas materi atau atas ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita insya Allah dan khususnya juga buat Ustaz Indra yang sudah menyampaikan
ilmunya gitu ya, kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi terakhir nanti ya, bincang-bincang Ramadan kita di sesi keempat dengan topik optimalisasi akhir Ramadan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz Indra. Kita tutup saja sesi ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.